Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang silent walking. Apa itu silent walking? Silent walking adalah salah satu kegiatan yang hari ini tren di dalam masyarakat kita. Kegiatan ini menggabungkan antara kegiatan olahraga jalan kaki dengan kegiatan meditasi atau kegiatan healing. Ini asik karena ini adalah bentuk kreativitas seseorang ketika dia ingin menggabungkan antara beberapa aktivitas dan menjadi satu. Biasanya kegiatan olahraga ya olahraga saja, kegiatan meditasi saja, begitu. Tapi ini asik karena kegiatan ini mencoba digabungkan menjadi satu sehingga kita bisa melakukan atau bisa mendapatkan beberapa poin dalam satu waktu, dalam satu kegiatan, dalam satu aktivitas. Ketika kita melakukan kegiatan ini, wow, ternyata luar biasa. Badan kita menjadi segar, pikiran kita menjadi lebih rileks gitu ya, hati kita menjadi lebih tenang, dan efeknya luar biasa. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan atau aktivitas silent walking ini. So teman-teman sekalian, boleh mencoba ya, boleh dicoba. Karena aktivitas ini sangat menyenangkan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah ini yang asik ya. Kegiatan ini pertama fleksibel, yang kedua bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan di mana saja, dan dilakukan dalam kondisi apapun. Ya, sehingga, masya Allah, hebat. Jadi aktivitas ini merupakan aktivitas yang menurut saya bagian daripada perkembangan kreativitas seseorang di dalam menikmati alam dan untuk membangun kesehatan badan dan jiwanya. Nah ini perlu ada tipsnya saya kira ya. Di sini kita perlu trik ya, perlu langkah-langkah agar kegiatan silent walking kita ini menjadi lebih berkualitas. Berkualitas untuk badan kita, berkualitas untuk pikiran kita, berkualitas untuk hati kita. Itu yang terpenting. Kalau hanya untuk olahraga ya itu jalan biasa, olahraga biasa. Oke ya, jadi ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan ketika Anda kepingin sukses dalam kegiatan silent walking ini. Yang pertama, kegiatan jalan dilakukan di tempat yang enak, yang menyenangkan. Bagi saudara yang berkesempatan misalnya bisa jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke hutan, wah ini asik banget. Jadi pertama tempatnya adalah tempat yang baik. Tempat yang baik ini adalah tempat yang menyenangkan kita. Ya, tentu tidak harus di tempat yang itu tempat yang ideal banget ya. Misalnya harus ke puncak, harus ke gunung, ke pantai. Yes, ini boleh-boleh saja, tetapi kan high cost. High cost dalam arti biayanya gede, pengorbanannya banyak. Tetapi jika tidak bisa, maka waktu ini kita bisa rekayasa atau kita bisa lakukan di tempat yang kita mampu untuk berjalan. Anda tinggal di kota, ya udah jalan aja di kota, ya di pinggir jalan, di trotoar, menikmati pembangunan di kota yang ada, kemudian atau keliling kampung gitu ya, menikmati kampung yang ada. Tempat ini kan mempengaruhi otak kita, di mana otak kita bisa menjadi lebih rileks, lebih asik, lebih tenang. Nah itu kita lakukan. Tempatnya di desa boleh, di kota nggak apa-apa gitu. Intinya kita bisa melakukan kegiatan berjalan dengan santai. Kemudian yang kedua, kita berfokus pada diri kita dan alam. Ini penting, sahabat sekalian. Ketika kita melakukan kegiatan silent walking, hilangkan semua aktivitas di luar jalan dan pengen tenang. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita fokusnya pada diri kita. Diri kita bagaimana? Diri kita senang, menikmati alam, diri kita melepaskan beban-beban yang ada, udah itu kan. Kemudian kita menikmati alam ya, bagaimana ada kendaraan lewat kami, udah kita nikmati aja. Bagaimana segernya udara, kita nikmati. Bagaimana ada pembangunan yang sedang berjalan, kita nikmati. Kalau perlu panasnya terik matahari, kita nikmati. Yes, ketika kita menikmati alam, kita menikmati semua pemandangan yang ada, ini adalah bagian daripada kegiatan menenangkan jiwa kita. Kemudian menenangkan memanjakan mata kita. Asik ini. Jadi bukan hanya kaki saja yang bergerak, mata kita juga olahraga, artinya fresh ketika melihat sesuatu yang baru. Kemudian organ kita gerak semua.
kita tidak diganggu oleh urusan-urusan lain. Jadi yang pertama, tempatnya diusahakan yang menarik, kemudian diri kita berfokus pada diri dan alam sekitar yang ada, tidak fokus pada hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, lepaskan beberapa beban. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Seringkali kita di dalam melakukan aktivitas itu ada beban. Artinya kita melakukan suatu aktivitas ini ada gangguan lain. Contohnya ya, kita lagi sholat gitu ya, lagi sholat pekerjaan belum selesai, yes, ini akan mengganggu. Kita sedang sholat, kemudian ada masalah dengan keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, dan lain sebagainya. Ini mengganggu. Di dalam kegiatan silent walking itu diusahakan dilepaskan semua itu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan silent walking, maka kita berfokus pada kegiatan jalan dan menikmati alam. Ya, jadi beban-beban yang ada itu ditinggalkan semua. Nah, untuk mencapai ini, teman-teman sekalian, kita harus sudah prepare. Kita harus mempersiapkan lebih dahulu agar semua aktivitas yang kira-kira mengganggu itu tidak sampai terjadi. Bagaimana? Oh ya, kalau Anda membawa kendaraannya pastikan di tempat yang aman, terkunci, sehingga kita nggak mikir lagi soal kendaraan. Kemudian kalau Anda di rumah, pastikan rumah sudah terkunci dengan baik. Kalau Anda seorang pekerja, pastikan pekerjaan sudah tuntas. Kalau ada masalah dengan keluarga, sementara dilupakan, dan lain sebagainya. Yes, intinya kegiatan ini menjadi berkualitas ketika Anda bisa melepaskan diri Anda dari berbagai persoalan-persoalan yang ada atau kira-kira mengganggu gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, kita tidak membebani dengan properti lain. Makanya dalam kegiatan silent walking ini diharapkan kita tidak membawa teknologi, handphone ditinggal. Yang biasa membawa headset ya, bawa radio atau ditinggal aja. Kemudian bahkan kalau biasa membawa hewan atau teman ditinggal udah. Jadi benar-benar jalan sendiri, menikmati alam, udah enak. Itu namanya silent walking. Bahkan kalau kita membawa properti yang sekiranya mengganggu, misalnya kan kadang-kadang kalau kita ke orang camping itu kan jalan juga. Tetapi ketika kita camping itu kan membawa beban yang berat, membawa tas besar gitu ya. Nah, kegiatan silent walking ini itu kalau bisa ditinggalkan. Jadi tidak usah membawa barang banyak. Ya, bawa tas nggak usah, kok kecil aja. Bawa udah pokoknya, sehingga apa? Kita bisa bergerak bebas. Bisa bergerak bebas, santai, tidak ada beban, asik. Dengan demikian teman-teman sekalian, kegiatan silent walking kita menjadi lebih berkualitas karena tidak ada yang mengganggu, termasuk gadget gitu ya. Teman-teman sekalian, menurut saya perlu juga kita memperhatikan tentang kegiatan pendamping atau kegiatan penyerta kegiatan silent walking atau aktivitas silent walking itu. Jadi aktivitas silent walking itu bukan kegiatan ansih kita jalan saja, enggak. Di sana ada kegiatan penyerta karena di sini adalah menggabungkan dua kegiatan. Apa saja? Jadi yang pertama, kegiatan penyerta selain kegiatan berjalan adalah kita melakukan kegiatan olahraga secara bebas. Perhatikan, olahraga secara bebas. Kita bisa menggerakkan kepala, bisa menggerakkan badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Dan kegiatan kita ini rileks gitu. Artinya tidak harus kegiatan yang terstruktur seperti kita melakukan olahraga seperti biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan penyerta kita adalah menikmati alam dan menikmati diri kita. Menikmati alam dalam arti pemandangan yang ada. Ya, pemandangan misalnya ada gunung, ada pantai, ada pepohonan, ada mobil yang lewat, ada orang berjalan lalu lalang, kita nikmati aja. Itu bagian dari alam yang kita bisa nikmati. Itu penyerta yang kedua. Kemudian penyerta yang ketiga, teman-teman sekalian, kita mencoba untuk memposisikan hati kita, jiwa kita, pikiran kita secara damai. Memang kita setting begitu. Jadi ini bukan asal jalan, enggak begitu. Memang kita niatkan di sana kita olahraga pikiran, olahraga hati, dan olahraga badan gitu. Sehingga
tidak menutup kemungkinan pada saat itu misalnya ada gangguan-gangguan gitu ya. Misalnya lagi jalan tiba-tiba ada orang nyenggol, yes, karena kita niat kita olahraga ini adalah olahraga hati. Ketika ada orang yang nyenggol, ada orang yang nimpuk misalnya, oke, kita nikmati aja. Oh, itu mereka nggak sengaja, oh mereka lagi pengen iseng dan lain sebagainya. Yes, semuanya dinetralisir oleh jiwa kita karena memang saat itu kita sedang melakukan healing, kita sedang melakukan meditasi. Jadi kalaupun ada gangguan-gangguan kita abaikan, kita anggap itu sebagai angin lalu gitu ya. Jangan dianggap sebagai sebuah godaan atau gangguan terhadap jiwa kita. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan lain, kegiatan pendamping lain yang menurut saya kita bisa lakukan untuk menyertai kegiatan silent walking. Apa itu? Kegiatan menyapa. Yes, karena ini kegiatan santai teman-teman sekalian, kita bisa menyapa apa saja. Jadi misalnya kita ketemu teman, sapa, apa-apa. Kita ketemu bunga yang bagus, disapa, dipegang, dicium, nggak apa-apa. Kemudian kita melihat ada misalnya batu yang bagus, kita elus, kita duduk di situ, nggak apa-apa. Atau kita melihat misalnya ada kecelakaan, kita beristirahat sebentar, nggak apa-apa. Itu adalah kegiatan menyapa, artinya kegiatan pendamping yang kita lakukan sehingga kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang sangat enak, enjoy gitu ya. Kita tidak tertekan dengan satu aktivitas tertentu. Bahkan kalau perlu misalnya ya, dalam perjalanan kita tiba-tiba melihat ada pedagang yang kok menarik saya ya, mampir dulu beli, nggak apa-apa. Itu bagian dari kegiatan penyerta. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian, dalam kegiatan silent walking kita juga bisa melakukan aktivitas istirahat. Nih, jadi misalnya kita sudah berjalan 1 kilo atau 2 kilo, tiba-tiba kita pengen istirahat dulu, duduk dulu. Yes, nggak apa-apa, duduk dulu, menikmati alam yang ada, ya, menikmati suasana yang ada. Beberapa saat kemudian jalan lagi, nggak apa-apa. Ini juga bagian dari kegiatan penyerta. Jadi kegiatan ini bukan menjadi aktivitas yang kaku, kita menjadi rileks sekali, kegiatannya beragam, kegiatan macam-macam, dan tidak tertekan dengan satu kondisi tertentu. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang apa sih manfaat daripada silent walking ini. Tentu ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita melakukan aktivitas silent walking. Ini kegiatan yang luar biasa, menurut saya luar biasa. Karena apa? Karena di sini ada banyak target yang bisa didapatkan dengan melakukan satu kegiatan secara bersamaan. Di antaranya apa? Otak kita atau pikiran kita menjadi lebih fokus. Mengapa? Teman-teman sekalian, karena pada saat kegiatan silent walking kita benar-benar membuat fresh pikiran kita. Jadi setelah kita melakukan ini, diharapkan kegiatan badan kita menjadi lebih tenang, ya, lebih santai, tidak ada gangguan-gangguan gitu. Kemudian yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang. Mengapa? Karena tadi ada unsur meditasi. Walaupun ini meditasinya kan tidak seperti kalau kita meditasi di tempat yang benar gitu, dia menikmati alam. Ini kita meditasi sambil berjalan, kita meditasi sambil menikmati alam. Teman-teman sekalian, ini asik ya. Jadi kalau kita melakukan silent walking, maka hati kita menjadi lebih tenang. Bisa jadi ada masalah di rumah, bisa jadi silent walking ini bagian dari solusi gitu. Ketika ada masalah di rumah, jalan. Ketika ada masalah di kantor, jalan. Bukan jalan menghindar dari masalah, tetapi mencoba untuk menenangkan jiwa kita. Hati kita ditenangkan sehingga menjadi fresh kembali, secara emosional menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian kegiatan silent walking ini diantara manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan sehat badan kita, ya, sehat badan kita. Mengapa? Karena di sini teman-teman sekalian, kita mencoba untuk bergerak. Walaupun ini sebenarnya jalan kaki, tetapi orang jalan kaki kan tidak hanya jalan diam aja gitu kan, enggak. Tetapi di sini kita bergerak, badan kita gerak, kepala kita gerak, ya, dan lain sebagainya. Dan ini geraknya adalah gerak bebas. Artinya teman-teman sekalian,
Berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga kan kita bentuk, misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, dan seterusnya. Itu kan ada hitungan-hitungannya. Silent walking ini bebas. Teman-teman jalan aja, gitu, jalan aja. Nah, ini teman-teman sekalian, kegiatan seperti ini selain menyehatkan badan kita bisa menjadi lebih bebas. Pikiran kita bebas, hati kita bebas, sehingga gerak kita menjadi tidak teratur. Keuntungan dari ketidakteraturan ini, teman-teman sekalian, kita merasa bahwa semua kegiatan kita hari ini membuat kita rileks semuanya. Nah, ini penting, rileks semuanya, bukan hanya pikiran, hati, tapi badan kita menjadi rileks semuanya. Karena kita geraknya gerak bebas gitu ya. Berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga memang betul-betul diporsir untuk satu kegiatan olahraga, kita berkeringat dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan silent walking ini kita mencoba untuk melepaskan diri dari teknologi, ya, utamanya gadget. Makanya dalam kegiatan ini kita tidak melibatkan gadget gitu ya. Yang biasa mendengarkan musik misalnya pakai headset itu nggak usah. Yang biasa jalan sambil main handphone, nah kita ini sering nih, kita sejalan sambil main handphone, itu ditinggalkan. Atau sejalan sambil bekerja, ya kan kita ada orang yang ketika bekerja jalan kaki, karena di tempat antara kendaraan umum dengan kantornya lumayan jauh, sambil berjalan sambil bekerja, ya bekerja karena ada chat dari atasannya atau koordinasi dan lain sebagainya. Yes, kegiatan silent walking tinggalkan itu semua, karena memang betul-betul ini kegiatan olahraga dan meditasi, kegiatan olahraga dan healing gitu, sehingga tidak diganggu oleh gadget, tidak diganggu oleh teknologi, tidak diganggu oleh apapun gitu ya. Oke, jadi kita bisa detox gadget. Nah, gitu. Kemudian ada unsur yang penting menurut saya, bahwa kegiatan silent walking ini adalah kegiatan yang low cost, kegiatan yang murah. Mengapa dikatakan murah? Karena di sini kita tidak mengeluarkan biaya yang besar. Ini kegiatan yang kita bisa lakukan dimanapun, di lingkungan keluarga kita. Yang kita tinggal di kampung, jalan aja di kampung, muter-muter kampung. Yang di kota, muter-muter di wilayahnya, gitu. Jadi tidak harus di tempat yang mahal, tidak harus di tempat yang jauh, tidak harus, kita bebas melakukan di tempat yang menurut kita enak dilakukan, enak digunakan untuk kegiatan jalan kaki, gitu. Selanjutnya, kegiatan silent walking ini juga bermanfaat untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini, Masya Allah, sekarang sedang Allah karuniakan kesehatan yang luar biasa ya. Jadi kita sadar bahwa Allah telah memberikan kita karunia yang luar biasa, yaitu apa? Keluarga badan yang sehat, pikiran yang tenang, hati yang damai. Dengan demikian teman-teman sekalian, dengan kegiatan ini kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendamaikan jiwa kita, untuk menfreshkan pikiran kita dan menyehatkan badan kita. Di antara manfaat atau keuntungan atau kelebihan dari kegiatan ini adalah kegiatan ini sangat fleksibel, teman-teman sekalian. Di antara fleksibilitas di dalam silent walking adalah kita di dalam durasi. Nah, ini penting teman-teman sekalian, karena aktivitas silent walking adalah kegiatan olahraga, maka di sini perlu diperhatikan durasi, karena durasi ini pasti berkaitan dengan kondisi seseorang. Misalnya orang tua dan anak muda beda, tentu durasinya beda. Kemudian ada orang yang sehat dan sakit, nah ini asik. Jadi kegiatan silent walking tidak harus dilakukan oleh orang yang sehat, tidak harus, orang yang sakit pun bisa melakukan, ini asiknya. Bahkan orang yang sakit dianjurkan untuk melakukan ini. Jadi mereka jalan pelan-pelan, ya jalannya pelan-pelan, setelah itu istirahat, menikmati alam, jalan lagi pelan-pelan, istirahat, asik. Jadi teman-teman sekalian, kegiatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, orang sehat, orang sakit boleh, orang tua, anak kecil, orang dewasa, remaja boleh, laki-laki, perempuan boleh, gitu. Nah, perlu diperhatikan tentang durasi. Nah, durasi itu yang mempengaruhi adalah yang pertama usia, ya, usia orang
orang tua, remaja, dewasa, anak-anak tentu berbeda. Kemudian kondisi badan kita, nah, kondisi badan kita, bagaimana kita sedang fit atau tidak, itu juga mempengaruhi. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah tujuan kita silent walking itu untuk apa. Jadi kan ini ada kegiatan olahraga, ada kegiatan meditasi. Mana yang dominan itu kita lakukan. Boleh jadi saat ini saya ingin silent walking untuk badan kita, maka di situ yang dominan adalah olahraganya. Diperbanyak olahraganya, ya, diperbanyak olahraganya, healingnya dikit. Atau pada kesempatan yang lain, kegiatan silent walking kita prioritas adalah kepada kesehatan jiwa kita, kesehatan otak kita, kesehatan hati kita. Maka kegiatan jalan kita bisa menjadi lebih sedikit. Nah, ini asik nih. Jadi fleksibel sekali. Teman-teman sekalian, porsi yang seperti ini berarti kita bisa atur, ya kan? Bisa kita atur. Misalnya jalannya cukup 10 menit saja. Di sana saya duduk-duduk selama setengah jam. Artinya teman-teman sekalian, di dalam kegiatan silent walking, kegiatan penyerta berupa istirahatnya diperpanjang, karena prioritas yang kita lakukan dalam kegiatan silent walking kita adalah olahraga batin, bukan olahraga fisik kita. Ini penting teman-teman sekalian. Jadi menurut saya memperhatikan tentang mana yang menjadi prioritas kita ketika melakukan aktivitas silent walking ini sangat penting. Oke teman-teman, ini adalah sharing saya dalam kegiatan atau dalam tayangan kali ini tentang kegiatan silent walking. Ada pengertian, ada manfaat, ada durasi, ada kegiatan penyerta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan insya Allah kita bisa mendapatkan kesehatan, sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita, dan mudah-mudahan sehat juga kantong kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.